Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pasa Bimasti, NIM L200180123. Pada video ini, saya akan mempresentasikan hasil proyek praktikum Sistem Basis Data semester 4. Topik yang saya pilih adalah perpustakaan. Aplikasi perpustakaanku adalah aplikasi sederhana yang digunakan untuk membantu proses pengelolaan, data peminjaman, dan pengembalian buku di suatu perpustakaan. Aplikasi ini hanya digunakan oleh petugas atau administrator perpustakaan. Pada perpustakaan tersebut, orang yang ingin meminjam buku harus menjadi member. Pendaftaran member dapat dilakukan dengan cara menyerahkan data diri kepada petugas perpustakaan. Kemudian, petugas perpustakaan akan menginputkan data diri pendaftar ke dalam database. Pada perpustakaan ini, satu orang member hanya boleh meminjam sebuah buku dalam satu kali transaksi. Langkah-langkah perancangan database perpustakaanku. Yang pertama yaitu menentukan entitas yang diperlukan. Di sini saya memakai 3 buah entitas yaitu member, buku, dan transaksi. Langkah yang kedua yaitu menentukan atribut masing-masing entitas sesuai kebutuhan. Untuk entitas member, atribut yang dibutuhkan adalah ID member, nama, alamat, dan nomor telepon. Untuk entitas buku, atributnya adalah ID buku, judul, pengarang, dan penerbit. Lalu untuk transaksi, entitas transaksi atributnya adalah ID transaksi, ID member, ID buku, tanggal pinjam, dan tanggal kembali. Kemudian, menentukan hubungan antar entitas. Member dengan transaksi, relasinya adalah one to many, dan buku dengan transaksi adalah one to many. Langkah yang keempat yaitu menggambar ERD. Member melakukan transaksi, lalu transaksi mengakses data buku. Selanjutnya, saya akan mendemokan aplikasi perpustakaanku. Namun sebelum itu, di sini dilihat dulu database-nya. Database-nya bernama perpustakaanku, lalu terdapat 3 buah tabel yaitu buku, member, dan transaksi. Kita lihat dulu tabel buku, isinya ada 3 buah data yaitu B002, B003, dan B004. Lalu kita lihat pada tabel member terdapat 4 buah data yaitu M001 sampai M004. Dan pada transaksi terdapat 3 buah data yaitu dengan ID 14, 15, dan 16. Selanjutnya kita akan mendemokan aplikasinya. Untuk tampilan awal dari aplikasi perpustakaanku ini adalah seperti ini, dashboard. Lalu untuk contoh yang pertama, saya akan mencoba menambahkan daftar member. Nah, sebelumnya di sini sudah terdapat 4 buah data member sesuai dengan yang ada di database-nya. M001 sampai M004. Lalu di sini juga M001 sampai M004. Kita klik tambah data member. Masukkan datanya. M005. Nama Damar Fatika. Alamat Boyolali. Nomor teleponnya 0812345678. Lalu klik tambah. Data berhasil ditambahkan. Oke. Nah, data yang tadinya hanya 4 sekarang sudah bertambah menjadi 5, yaitu di sini. Menambahkan daftar buku. Untuk menambahkannya kita klik tambah data buku. Nah, di sini sebelumnya sudah tampil 3 buah data buku antara B002, B003, dan B004. Lalu selanjutnya klik tambah data buku. Masukkan B005, judulnya cara memasak, lalu pengarangnya contohnya Gus Harjanti, dan penerbitnya Media
kita. Klik tambah. Data berhasil ditambahkan. Klik OK. Nah, daftar buku yang tadinya hanya berisi 3 buah data sekarang menjadi 4 buah, yaitu ada tambahan B005. Untuk selanjutnya kita menambahkan data transaksi. Di sini terdapat 3 buah transaksi, yaitu dengan ID 14, 15, dan 16. ID buku merupakan foreign key dan ID member juga foreign key. ID buku dan ID member ini diambil dari tabel buku dan juga tabel member. Nah, kita coba tambahkan data transaksi dengan ID buku B004, ID member M002, tanggalnya 2020, bulan 6, tanggal 20, lalu tanggal kembali 22. Klik tambah. Data berhasil ditambahkan, klik OK. Nah, di sini terdapat sebuah tambahan dengan ID transaksi 17. ID transaksi ini kita tidak menginputkan data karena saya menggunakan auto increment. Lalu ID bukunya B004 dan ID membernya BM002. Kita coba klik lihat detail. Nah, jika dalam tampilan tadi yang tampil hanya ID transaksi, ID buku, ID member, tanggal pinjam, dan tanggal kembali. Namun, pada detail transaksi ini terdapat nama member dan juga judul buku. Nah, di sini saya menerapkan materi modul 7 yaitu join, di mana di sini yang ditampilkan tidak hanya berasal dari sebuah tabel tetapi kombinasi dari 3 tabel sekaligus. Di sini judul bukunya aku dan nama membernya Fadila. Lalu kita coba untuk ubah. Oke. Misalnya kita ubah ID membernya menjadi M004. Perbarui. Nah, di sini tidak sudah terjadi perubahan. Yang tadinya M002 sekarang menjadi M004. Lalu klik lihat detail. Nah, nama membernya berubah menjadi Katrina Indah Priyanti. Lalu apabila kita mengubah data pada buku ataupun pada member. Sebagai contoh, di sini ID bukunya yang kita gunakan adalah B004. Kita coba mengubah buku yang ID-nya B004. Klik daftar buku. Pada buku yang ID-nya B004, lihat detail, lalu ubah. Oke. Judulnya diganti dengan belajar sistem basis data. Kita klik perbarui. Data berhasil diubah. Nah, di sini yang tadinya judulnya yaitu aku, sekarang berubah menjadi belajar sistem basis data. Nah, terdapat relasi antara tabel buku, tabel member, dan juga tabel transaksi. Kita coba lihat di tabel daftar transaksi. Di sini, lihat detail. Nah, yang tadinya judulnya adalah aku, sekarang menjadi belajar sistem basis data. Artinya, koneksi antara tabel buku dan juga tabel transaksi ini berhasil dan aplikasi dengan database-nya juga sinkron. Kita coba cek di database perpustakaanku, lihat transaksi. Nah,
transaksi yang kita inputkan di aplikasi tadi juga sudah masuk di dalam database. Lalu selanjutnya kita coba untuk menghapus data member. Lihat detail, lalu hapus. Oke, data berhasil dihapus. Data yang kita hapus tadi, ID-nya adalah M004. Lalu dalam daftar transaksi yang tadinya terdapat peminjaman buku dengan ID member M004, di sini juga ikut terhapus karena saya dalam database-nya menggunakan cascade untuk relasinya. Jadi apabila dalam tabel induk itu terhapus, maka dalam tabel child-nya pun ikut terhapus. Selanjutnya, coba cari nama member. Damar. Cari. Nah, di sini hanya ditampilkan member dengan nama Damar. Tetapi, keyword yang bisa digunakan untuk mencari data tidak hanya nama, tetapi juga ID member dan juga alamat. Kita coba masukkan ID member M002. Cari. Di sini ditampilkan ID member dengan M002. Lalu untuk transaksi sendiri kita juga bisa mencari dengan menggunakan ID transaksi, misalnya 14. Nah, ditampilkan hanya transaksi dengan ID 14. Selanjutnya kita coba kembali ke halaman dashboard. Nah, di sini terdapat jumlah member 4, jumlah buku 4, dan jumlah transaksi 2. Apabila kita coba menambahkan daftar member, sekali lagi, M006, Caca, alamatnya Solo, Jawa Tengah, nomor telepon, lalu klik tambah. Data berhasil ditambahkan. Nah, datanya kan sudah masuk di tabel member. Lalu selanjutnya dicek di dashboard. Jumlah member yang tadinya hanya 4, sekarang sudah bertambah menjadi 5. Ini dinamis sesuai dengan jumlah data member yang terdapat di tabel. Dalam hal ini, saya menerapkan materi modul 8, agregasi, dengan fungsi count. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.